Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Layan Channel bersama saya Syekh Badruzzaman. Pada video kali ini coba saya akan membahas tentang hamzah qata dan hamzah wasl. Apa? Hamzah qata dan hamzah wasl. Itu kan? Huruf hamzah yang terdapat dalam Al-Quran terbagi dua. Ya, tidak akan lebih dua. Satu hamzah qata. Ialah huruf hamzah atau alif berharakat yang mudah dikenali dengan tanda-tanda yang mudah. Hamzah qata dibaca ketika memulai ibtida dan ketika diwasolkan atau dihubungkan dengan kalimat sebelumnya, qata. Artinya qata itu berhenti ya, hamzah qata. Nah, gitu. Ulangi, hamzah qata ialah huruf hamzah atau alif berharakat berbaris yang mudah dikenali dengan tanda-tanda yang mudah, itu kan? Hamzah qata dibaca ketika memulai atau ibtida dan ketika diwasolkan, dihubungkan dengan kalimat sebelumnya. Nah, itu hamzah qata. Ya. Kemudian hamzah wasl ialah huruf hamzah yang sukar dikenalnya oleh orang-orang yang kurang meneliti ilmu nahwu dan sorof. Nah, itu berarti kalau hamzah wasl mah harus dilengkapi dengan keilmuan nahwu dan sorof. Nah, itu akan mudah. Makanya seorang qori yang dia punya basic dalam istilah nahwu sorof, keilmuan yang lain, dia akan sangat rapih ketika mengibtida dan mewasolkan. Wasol ibtida dalam membaca Quran. Sebab maaf, masih ada dan mungkin banyak juga yang bagus suaranya, yang orang mungkin terpesona dengan penampilannya, tapi dari waqaf ibtidanya, maaf, harus masih diperbaiki. Sebab ada kalimat yang qori berhenti tapi tidak mufid istilahnya. Ya, tidak mufid. Ya, silakan cari mufid dalam nahwu sorof apa namanya, gitu kan? Nah, sekiranya kalau boleh saya bahas sedikit garis besarnya, orang yang mendengar tidak bertanya lagi, itu mufid ya. Orang yang dia hamlatul Quran atau rajin baca Quran, kemudian dia juga memahami nahwu sorof, itu akan sangat rapih, bisa membuat waqaf sendiri dalam Al-Quran. Ya, tidak terpaku dengan waqaf-waqaf yang sudah ada. Yang kita kenalkan waqaf itu ada tanda mim, tanda ja, tanda la, dan lain sebagainya. Nah, orang yang paham dengan nahwu sorof, dia akan bisa berhenti atau bisa memasolkan dengan cara dia sendiri, karena dia punya kaidah dalam nahwu sorof dan tidak melanggar, gitu kan? Begitupun hamzah wasl itu akan mudah dikenal, mengetahui bagi orang yang belajar nahwu sorof. Nah, makanya saya sarankan ya, belajar Quran diikuti atau diimbangi dengan belajar nahwu sorof juga, supaya kita makin apa ya, makin sempurna dalam tanda petik membaca Quran ya. Nah, itu. Nah, ya. Semua huruf alif lam ma'rifat al gitu, yang menjadi penghubung kata-kata atau kata nama isim dan sifat adalah hamzah wasl. Nah, itu. Bila dihubungkan dengan kalimat sebelumnya, maka hamzah tersebut dihilangkan. Tuh, teka ciri. Ya, teka ciri, tidak kelihatan, dihilangkan bacaannya. Dan bila memulai dari huruf hamzah tersebut, maka ia harus diberi harakat patah. Contoh, Al-Qari'ah. Nah, sering kan kita membaca surat itu, tapi kalau diwasolkan dari bismillah gimana?
yang baik dan benar, yang sesuai dengan aturan. Bismillahirrahmanirrahimil qari'ah. Itu. Nah, itu hamzah wasol itu. Nah, ya. Kemudian al-ghaffar. Bismillahirrahmanirrahimil ghaffar. Itu. Bismillahirrahmanirrahimir rahman. Asy-syakur. Bismillahirrahmanirrahim syakur. Yang paling dekat. Bismillahirrahmanirrahimil hamdu. Urahmi alhamdu. Nah, itu namanya hamzah wasol. Nah, banyak. Maaf, imam-imam di masjid-masjid tertentu yang ketika mewasolkan tidak sesuai dengan aturan. Karena itu tadi hamzah wasol itu akan mudah dideteksi, dipahami oleh orang-orang yang punya basic nahwu shoroh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman. Kalau dipisah, Ar-Rahman, Al-Qari'ah, Alhamdulillah. Nah, kalau diwasol hilang baris di atas alifnya, kalau dipisah dihadirkan barisnya, harakatnya, itu hamzah wasol. Kecuali 6 kalimat yang mudah dimasukkan, ditambahkan dengan istifham, maka hamzah itu menjadi hamzah kotok. 6 kalimat yang dimaksud ialah az-zakaraini, 2 tempat dalam surat Al-An'am 143, 144. Itu mah beda. Terhadap hamzah kotok. Ya, harus dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Itulah. Kemudian ada kalimat al-ana. Dalam surat Yunus 51, 91. Kemudian ada kalimat Allahu khair dalam surat An-Naml ayat 59. Kemudian surat Yunus 59 Allahu adina lakum. Nah, itu mah harus dihamzah kotokan. Ya. Semua hamzah yang terletak pada pangkal kata-kata isim atau nama yang tidak dihubungi oleh alif lam adalah hamzah kotok. Seperti Ibrahim, ilahu, ummiya, abi, dan lain-lain. Kecuali 7 kalimat yang asalnya hamzah kotok tetapi telah dijadikan hamzah wasol. Kalimat tersebut ialah ismun, isnaini, imro'atun, isnani, ibnatun, ibnun. Nah, itu berbeda. Dijadikan hamzah apa? Dijadikan hamzah kotok. Kecuali 7 kalimat yang asalnya hamzah kotok, maksudnya, tetapi telah dijadikan hamzah wasol. Jadi kalau disambungkan hilang hamzahnya. Nah, gitu kan? Ya kan bismillah juga kan asalnya bi ismun. Ya, ketika disambungkan jadi bismi bi ismillah. Nah, itu liurnya. Saya juga liur, Bu. Hadirin ya, jemaah. Nah, tapi kalau kita dibuka terus, dibolak-balik insyaallah. Dari mending liur daripada liur gitu kan. Mending liur karena belajar ya daripada kita pusing tidak belajar. Nah, berarti kita punya pahala. Kalau pusing karena belajar. Semoga video ini membantu kita memahami pembahasan tentang hamzah kotok dan hamzah wasol. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.